Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 92. Cerita dimulai setelah melihat Yehyang yang masih tidak sadarkan diri. Wonwi berkata, "Hal ini sangatlah kebetulan. Aku sama sekali tidak menyangka kalau orang yang terkena jebakan sang pemimpin sekte martial Heavenly adalah Yehyang. Tetapi apa yang terjadi kepadanya sampai-sampai ia terkurung di dalam sini? Namun aku terkejut ketika dia masih mengenaliku meskipun aku sudah menggunakan topeng dan juga sebuah kumis untuk menyamarkan penampilanku. Tetapi yang aku perhatikan kalau dia tidak terlihat baik-baik saja karena pandangannya sangatlah kosong." Namun tiba-tiba saja Wonwi langsung terdorong ke belakang setelah mendapatkan sebuah serangan yang dilancarkan oleh Yehyang. Di saat itu Yehyang berkata, "Dasar jalang, apakah kau pikir kalau aku akan diam saja?" Melihat Yehyang yang menyerangnya, Wonwi berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres kepadanya. Jika kita memperhatikan pembuluh darah yang berada di matanya, maka kemungkinan besar kalau ini adalah efek obat-obatan. Apakah mungkin kalau dia sedang melihat sesuatu yang seakan-akan berhalusinasi?" Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika mendengar Yehyang yang kembali berkata dengan suara yang dipenuhi oleh kebencian, "Perempuan yang sepertimu bukanlah ibuku. Mengapa aku harus dilahirkan sedangkan kau selalu saja membenciku sampai mati? Meskipun kau selalu saja berteriak untuk menyuruhku mati dengan sesuka hatimu, tetapi apakah kau berpikir kalau aku akan berdiam diri dan menerimanya begitu saja? Lihatlah diriku ini dari akhirat sana, seorang anak yang ingin kau bunuh dengan susah payah. Saat ini dia telah melampaui segala sesuatu yang selalu saja kau dambakan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangannya kepada Wonwi, yang mana di dalam ilusinya kalau orang yang ia hadapi adalah ibunya sendiri. Sambil bersiap melawan Yehyang, Wonwi bergumam, "Jadi orang yang ia lihat adalah ibunya ketika dia melihatku. Meskipun wajahnya begitu marah, namun yang aku dengar dari suaranya dia terdengar begitu sedih. Tetapi bagaimanapun juga aku harus berusaha membuatnya menjadi sadar." Di saat itu yang dilihat oleh Yehyang kalau dia telah bertarung dengan sangat hebat dengan ibunya yang telah berubah menjadi seorang iblis. Meskipun ia melancarkan serangannya secara bertubi-tubi, akan tetapi tetap saja wujud ibunya langsung memulih seperti yang sebelumnya. Pada sisi yang lain, Wonwi langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan Yehyang. Melihat Wonwi yang menghindarinya, terlihat Yehyang langsung memutar pergerakannya untuk mengejar Wonwi. Lalu sambil berteriak ia berkata, "Dasar brengsek, apakah kau pikir kalau kau kan bisa menghindariku?" Wonwi berkata, kekuatan dari serangannya sangatlah dahsyat. "Meskipun ini adalah pertarungan dengan dantian tengah yang terbuka, tetapi aku bisa merasakan kalau kekuatannya jauh lebih dalam daripada kekuatanku. Dan apabila situasinya terus saja seperti ini, maka bisa dipastikan kalau aku yang akan kalah." Ketika Wonwi masih berpikir bagaimana caranya untuk bisa membuat Yehyang menjadi sadar, Iron pun berkata, "Sepertinya sebuah racun yang menyebar di dalam asap telah memakan pikirannya sampai-sampai membuatnya berhalusinasi. Dengan menilai kalau dia masih ingat dengan suaramu, maka bisa dipastikan kalau kita masih bisa membuatnya menjadi sadar. Apakah kau ingat bagaimana caramu untuk lolos ketika kau sedang dilahap oleh Blood Demon? Meskipun hal ini sangatlah beresiko, akan tetapi aku rasa kalau ini adalah sebuah cara yang sangat baik." Mendengar itu, Wonwi pun berpikir kalau dia akan menggunakan benang peraknya untuk menghentikan pergerakan Yehyang karena ia menyadari kalau Yehyang sama sekali tidak bisa melihatnya di dalam kondisi yang seperti ini. Seketika itu juga Yehyang sangatlah terkejut ketika merasakan kalau tubuhnya sama sekali tidak bisa ia gerakan lagi. Setelah berhasil menghentikan pergerakan Yehyang, Wonwi berkata, "Untung saja saat ini dia sama sekali tidak sadarkan diri karena ini adalah sebuah trik yang sangat sederhana." Kemudian Wonwi langsung menarik semua benang yang ia sebar di udara untuk menekan tubuh Yehyang dengan sekuat mungkin. Benar saja, seketika itu juga Yehyang langsung berteriak kesakitan sembari mengucapkan sumpah serapah kepada Wonwi. Melihat Yehyang yang sama sekali tidak bisa bergerak lagi, ia pun langsung mengambil kesempatan itu untuk menangkap kepala Yehyang. Dan di saat yang bersamaan, Wonwi langsung memberikan serangan kejut melalui titik darahnya, yang mana itu adalah tekanan listrik yang berasal dari tenaga dalamnya, sehingga membuat Yehyang langsung berteriak kesakitan.
Setelah melihat Ye Yang tidak sadarkan diri, Sodam berkata, "Apa yang kau lakukan sampai-sampai membuatnya langsung menjadi tenang seperti ini?" Wonwi pun berkata, "Yang aku lakukan hanyalah memberikan sedikit setrum di kepalanya dengan menggunakan tenaga dalam." Mendengar itu, Sodam kembali berkata, "Apakah mungkin kalau kau mencoba untuk menyingkirkan sainganmu secara tidak langsung? Aku tidak menyangka kalau Wonwi yang aku kenal telah melakukan trik kotor yang seperti ini." Namun belum sempat Wonwi membalas perkataan Sodam, tiba-tiba saja ia pun menyadari kalau Ye Yang sudah sadarkan diri. Dengan sangat cepat, Ye Yang langsung merebut pedang Wonwi dan melancarkan sebuah serangan balik kepadanya sehingga membuat Wonwi langsung terjatuh ke atas tanah. Ye Yang berkata, "Katakan kepadaku siapa kau sebenarnya." Tetapi Ye Yang langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang berkata, "Bukankah aku sudah berusaha untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk menyelamatkanmu? Tetapi aku tidak menyangka kalau kau akan mengucapkan rasa terima kasihmu dengan cara yang cukup kasar." Menyadari kalau dia adalah Wonwi, Ye Yang berkata, "Apakah kau adalah Wonwi? Tetapi mengapa kau menggunakan sebuah penyamaran yang sangat jelek seperti ini?" Dengan santainya Wonwi berkata, "Aku menggunakan penyamaran yang seperti ini karena aku memiliki sebuah alasan tersendiri." Lalu Wonwi bergumam, "Entah mengapa aku begitu fokus untuk membuatnya menjadi sadar sampai-sampai aku sama sekali tidak ingat untuk mengubah nada suaraku." Ketika mendengar Wonwi yang memintanya untuk mengembalikan bilah pedangnya, Ye Yang pun berkata, "Untuk apa kau membawa pedang murahan ini? Apakah itu adalah salah satu dari bentuk penyamaranmu?" Wonwi pun mengatakan kalau dia harus menggunakan semua benda yang bisa menutupi identitasnya, termasuk sebuah pedang yang ia anggap sebagai pedang murahan itu. Namun Ye Yang begitu heran ketika menyadari kalau tubuhnya masih terikat dengan benang Wonwi sehingga membuatnya begitu sulit bergerak dengan bebas. Sambil tersenyum, Ye Yang berkata, "Apakah mungkin kalau kau memiliki sebuah selera yang seperti ini? Aku rasa kalau aku harus mengikuti kehendakmu karena ini adalah sesuatu yang sangat menggairahkan. Lagi pula, karena kau sudah berusaha menolongku, maka sudah sewajarnya kalau aku harus memberikan sebuah hadiah kepadamu. Jujur saja, aku sangat rela jika kau melakukannya dengan seganas mungkin." Mendengar ocehan Ye Yang mencoba untuk menggodanya, terlihat Wonwi hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, "Kau tidak usah berpikir yang macam-macam karena aku menyelamatkanmu hanyalah sebuah kebetulan. Ketika aku tertangkap oleh sang pemimpin sekte Martial Heavenly, aku pun langsung dibuang ke tempat ini. Dan ketika aku berusaha untuk menemukan jalan keluar, aku pun menemukan sebuah penjara yang tertutup dengan pintu baja, dan itu adalah kurunganmu." Terlihat Ye Yang hanya terdiam karena itu bukanlah sebuah jawaban yang ia harapkan. Kemudian dengan lirihnya ia berkata, "Entah mengapa aku begitu bodoh karena aku begitu berharap kalau kau akan datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkanku. Namun ternyata kita berdua sama-sama terkurung di dalam sini. Tetapi entah mengapa kau melewatkan sebuah kesempatan yang sangat bagus. Apakah kau sadar kau telah kehilangan sebuah kesempatan yang sangat sempurna untuk membunuhku, seorang kandidat sang pemimpin kultus Blood selanjutnya? Wonwi, katakan kepadaku apa yang kau pikirkan ketika kau memilih untuk menyelamatkanku daripada membunuhku." Pada sisi yang lain, Sodam berkata, "Apakah dia sama sekali tidak tahu kalau kau sudah menjadi seorang Blood Demon?" Wonwi pun berkata, "Aku rasa kalau Hayon memang memiliki sebuah alasan untuk tidak menyebarkan berita ini. Jadi akan lebih baik kalau kita tidak perlu untuk membahas masalah ini di hadapannya." Terlihat Ye Yang langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Wonwi yang memintanya untuk bekerja sama. Wonwi berkata, "Saat ini yang aku tahu pintu keluar penjara ini langsung terhubung kepada kuil utama sekte Martial Heavenly. Aku berpikir kalau ini terlalu beresiko apabila kita kabur hanya seorang diri. Lagi pula sebuah pepatah pernah mengatakan kalau musuh dari musuh adalah sekutu." Sambil tersenyum Ye Yang berkata, "Apa yang kau katakan adalah pilihan yang sangat bijak, tetapi ada sesuatu yang telah salah untuk kau pahami. Sejak dari dulu aku sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai musuh." Di saat itu, Ye Yang langsung melemparkan tatapannya kepada Wonwi dengan tatapan mata yang begitu datar yang mengisyaratkan kalau dia sama sekali tidak berbohong. Mendengar perkataan Ye Yang, Wonwi bergumam, "Sepertinya dia sama sekali tidak menyerah untuk bisa mendapatkanku, tetapi ini adalah sesuatu yang paling menakutkan dari dirinya." Kemudian Wonwi berkata, "Wahai nona muda, saat ini aku memiliki sebuah rencana untuk bisa meninggalkan tempat ini. Jadi apakah kau mau mengikuti rencanaku?"
Beberapa saat kemudian, terlihat Munyuk bersama anggotanya langsung berjalan memasuki penjara rahasia itu. Lalu Munyuk berkata, dia mengatakan kalau dia ingin pergi ke dalam sini hanya seorang diri. Tetapi entah mengapa sampai saat ini dia sama sekali tidak memberikan sebuah kabar. Dasar sialan, kemana perginya orang itu? Aku sudah bersumpah kepada Master kalau aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Tetapi jika dia mengetahui kalau aku telah mengirim seseorang untuk memindahkan anak itu, maka bisa dipastikan kalau dia akan marah kepadaku. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika melihat anggotanya yang ia kirim telah terkapar di atas lantai dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Setelah memeriksa denyut nadinya, salah satu dari mereka berkata, saat ini dia hanya pingsan setelah mendapatkan sebuah serangan yang menyegel titik tekanannya. Sambil berteriak, Munyuk berkata, dasar bodoh, jika kau sudah tahu kalau dia hanya pingsan, lantas mengapa kau tidak membangunkannya sekarang juga? Namun Munyuk kembali terkejut ketika salah satu yang lainnya mengatakan kalau penjara pintu baja telah terbuka. Dengan sangat cepat, ia pun langsung berlari menuju penjara itu. Lalu ia bergumam, bagaimana mungkin penjara ini telah terbuka, sedangkan pintu ini sama sekali tidak akan bisa dibuka dari dalam. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyatukan kedua tangannya untuk membuka inderanya. Di saat itu, ia mencoba berkonsentrasi untuk merasakan hawa kehadiran orang lain yang berada di dalam wilayah penjara itu. Munyuk bergumam, dasar brengsek, aku sama sekali tidak bisa merasakan hawa kehadiran orang lain selain kami berempat. Apakah mungkin kalau mereka telah menyembunyikan hawa kehadiran mereka agar bisa menghindari pengawasan kami? Ataukah mungkin kalau mereka sudah berhasil melarikan diri dari wilayah Sekte Martial Heavenly? Kemudian ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk mencari Yahyang yang telah kabur dari kurungannya. Pada sisi yang lain, terlihat Wonwi dan juga Yahyang telah bergantung di langit-langit dengan menggunakan benang perak. Di saat itu, mereka berdua telah menunggu waktu yang tepat untuk memulai penyerangan kepada Munyuk. Ketika mendengar anggotanya yang mengatakan kalau mereka begitu takut kepada Yahyang, sambil berteriak Munyuk berkata, dasar sialan, apakah kalian ingin mati di tanganku? Jadi carilah wanita itu sekarang juga. Terlihat Munyuk sangatlah pusing, ia berkata, jika situasinya terus saja seperti ini, maka aku akan mendapatkan sebuah hukuman dari Master karena aku sudah mengacaukan rencananya. Akan tetapi tiba-tiba saja Munyuk sangatlah terkejut ketika merasakan hawa kehadiran yang sangat mengerikan telah muncul di belakangnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Yahyang berkata, aku rasa sebentar lagi kau sama sekali tidak akan bisa melihat Pak Tua itu. Seketika itu juga Munyuk langsung bersiap untuk menarik bilah pedangnya. Lalu ia berkata, bagaimana mungkin kau muncul begitu saja sedangkan aku sudah mencarimu pada seluruh tempat ini? Pada sisi yang lain, terlihat ketiga anggotanya langsung menghentikan langkah kakinya ketika mengetahui kalau wanita itu telah berada di belakang mereka. Kemudian Yahyang meminta kepada Wonwi untuk meminjamkan bilah pedangnya karena dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Munyuk. Melihat itu, Wonwi bergumam, bagaimana mungkin dia berbicara kepadaku tanpa melihat ke arahku? Apakah mungkin kalau dia begitu kesal kepada orang itu? Setelah mendapatkan pedang itu, ia pun langsung memerintahkan kepada Wonwi untuk mengurus 3 orang yang lainnya. Tepat di belakangnya, terlihat ketiga orang itu langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangannya secara bersamaan. Mereka berkata, dasar bajingan, apakah kau tahu kalau kau telah berada di kandang kami? Jadi menyerahlah sekarang juga. Namun mereka semua langsung terdiam ketika merasakan kalau mereka sama sekali tidak bisa bergerak lagi setelah terikat benang perak yang disebarkan oleh Wonwi. Wonwi bergumam, apa yang terjadi di tempat ini sudah melampaui sesuatu yang harus aku sembunyikan. Jadi aku sama sekali tidak bisa membunuh mereka secara sembarangan karena ini sangatlah beresiko. Terlihat Munyuk sangatlah terkejut, tubuhnya berkeringat dingin ketika merasakan kalau Yahyang telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat sampai-sampai membuatnya begitu sulit untuk bernafas. Sambil tertawa terbahak-bahak dan bersiap dengan bilah pedangnya, Yahyang berkata, bukankah aku sudah mengatakan kalau aku akan mencongkel biji matamu dan juga memotong lidahmu? Jadi mari kita mulai sekarang juga karena aku sudah tidak sabar untuk melakukannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.